Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat berat. Sesuatu yang mungkin pernah kita semua alami dalam berbagai bentuk. Pengkhianatan. Rasanya seperti dunia runtuh, kepercayaan hancur, dan kita dibiarkan bertanya-tanya bagaimana cara untuk bangkit kembali. Pengkhianatan, baik dari teman, pasangan, atau bahkan anggota keluarga, meninggalkan luka yang dalam. Luka itu tidak hanya emosional, tapi juga bisa terasa fisik. Jantung yang berdebar kencang, perut yang mulas, dan rasa sesak di dada. Ini adalah reaksi alami tubuh kita terhadap kejutan dan rasa sakit emosional yang luar biasa. Langkah awal, dan ini yang paling penting, adalah mengakui dan memvalidasi perasaan Anda. Jangan menekan atau mengabaikannya. Marah, sedih, kecewa, bingung, semua perasaan itu valid. Izinkan diri Anda untuk merasakannya tanpa menghakimi. Menangislah jika perlu. Berteriaklah ke bantal jika itu membantu. Memberi ruang bagi emosi ini adalah langkah awal penyembuhan. Mengabaikannya hanya akan membuat luka itu semakin dalam dan muncul kembali di kemudian hari dengan cara yang tidak terduga. Ingat, Anda tidak lemah karena merasa sakit. Anda adalah manusia yang sedang terluka. Setelah Anda memberi ruang pada emosi, cobalah untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Ini bukan berarti membenarkan tindakan orang yang mengkhianati Anda. Sama sekali bukan. Ini tentang memahami bahwa tindakan mereka adalah cerminan dari diri mereka, bukan cerminan nilai diri Anda. Seringkali, orang yang menyakiti orang lain melakukannya karena masalah, ketidakamanan, atau kelemahan mereka sendiri. Melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan orang lain adalah langkah besar menuju kebebasan emosional. Anda tidak menyebabkan mereka berkhianat, dan Anda tidak bisa mengendalikan pilihan mereka. Sekarang, mari kita bicara tentang membangun kembali. Ini bukan proses yang terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan kasih sayang pada diri sendiri. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Fokus pada perawatan diri. Apa yang membuat Anda merasa sedikit lebih baik? Mungkin bergelanjalan di alam, mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku, atau memasak makanan favorit Anda. Aktivitas-aktivitas kecil ini adalah jangkar yang bisa menahan Anda di tengah badai emosi. Mereka mengingatkan Anda bahwa masih ada kebaikan dan keindahan di dunia, bahkan ketika hati Anda sedang hancur. Salah satu alat paling kuat dalam proses penyembuhan adalah menulis jurnal. Tuangkan semua pikiran dan perasaan Anda ke atas kertas tanpa filter. Tulis surat kepada orang yang menyakiti Anda. Surat yang tidak perlu Anda kirim. Ungkapkan semua kemarahan dan kekecewaan Anda. Proses ini bisa sangat melegakan, seolah-olah Anda mengeluarkan racun dari sistem Anda. Menulis juga membantu Anda mengurai pikiran yang kusut dan melihat pola-pola yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Ini adalah cara untuk berdialog dengan diri sendiri dan memahami kedalaman luka Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai melihat secercah harapan. Ini adalah saat di mana Anda bisa mulai mendefinisikan kembali diri Anda di luar rasa sakit itu. Pengkhianatan tidak mendefinisikan siapa Anda. Itu adalah sebuah peristiwa, sebuah bab yang menyakitkan dalam buku kehidupan Anda. Tetapi itu bukan keseluruhan cerita. Siapakah Anda di luar hubungan itu? Apa hasrat Anda? Apa tujuan Anda? Gunakan energi ini untuk berinvestasi kembali pada diri sendiri. Pelajari keterampilan baru. Kejar hobi yang sudah lama Anda tunda. Atau tetapkan tujuan baru untuk diri sendiri. Ini adalah proses merebut kembali kekuatan dan identitas Anda. Sekarang, bagian yang paling sulit. Pengampunan. Penting untuk dipahami, pengampunan bukan tentang membebaskan orang lain dari kesalahan mereka. Ini bukan tentang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu baik-baik saja. Pengampunan adalah untuk Anda. Ini adalah tindakan melepaskan beban kemarahan dan kebencian yang selama ini Anda pikul. Memegang dendam itu seperti meminum racun
dan berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan terus menyakiti Anda. Pengampunan adalah keputusan sadar untuk melepaskan cengkraman masa lalu atas masa kini dan masa depan Anda. Ini adalah hadiah kebebasan yang Anda berikan pada diri sendiri. Proses ini akan membangun sesuatu yang luar biasa di dalam diri Anda. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali Anda berhasil melewati badai, Anda membangun otot emosional Anda. Anda belajar bahwa Anda mampu bertahan dari rasa sakit yang tak terbayangkan. Pengalaman ini, meskipun menyakitkan, bisa menjadi guru terbesar Anda. Anda akan belajar banyak tentang diri sendiri, tentang batasan, tentang nilai-nilai Anda, dan tentang jenis orang yang ingin Anda miliki dalam hidup Anda. Pada akhirnya, tujuan kita adalah untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk berkembang, menggunakan pengalaman pengkhianatan sebagai pupuk untuk pertumbuhan pribadi. Anda akan menjadi lebih bijaksana, lebih berempati, dan lebih kuat. Anda akan belajar untuk mempercayai intuisi Anda dengan lebih baik dan menetapkan batasan yang lebih sehat dalam hubungan di masa depan. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas, tetapi bekas luka itu adalah pengingat akan kekuatan Anda, pengingat bahwa Anda telah sembuh dan bangkit kembali dari keterpurukan. Akan tetapi, sakit itu tidak akan terlupakan. Mari kita jujur. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu nyata, mungkin dari teman dekat, pasangan, atau bahkan keluarga. Rasanya seperti ada lubang di dada yang tidak bisa diisi. Kamu mungkin merasa marah, sedih, bingung dan sendirian. Semua perasaan itu valid. Izinkan dirimu untuk merasakannya. Jangan menekannya. Menangislah jika perlu. Berteriaklah ke bantal. Jika itu membantu, mengakui rasa sakit adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Kamu berani menghadapi badai emosi yang sedang melanda. Setelah kita memberi ruang untuk emosi kita, langkah berikutnya adalah memahami apa yang terjadi. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk belajar. Pengkhianatan seringkali lebih mencerminkan masalah pada diri orang yang melakukannya, bukan pada kita. Mungkin mereka tidak bahagia, tidak aman, atau memiliki masalah pribadi yang tidak bisa mereka atasi dengan cara yang sehat. Memahami ini bukan berarti memaafkan perbuatan mereka, tetapi melepaskan beban bahwa ini semua adalah kesalahanmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain. Sekarang, mari kita bicara tentang bagian yang paling penting. Membangun kembali diri kita. Ini adalah perjalanan untuk menumbuhkan ketahanan dari dalam. Ketahanan bukan berarti kamu tidak akan pernah terluka lagi. Ketahanan berarti ketika kamu jatuh, kamu tahu cara untuk bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Anggap saja ini seperti otot. Semakin sering dilatih melewati beban berat, semakin kuat otot itu jadinya. Rasa sakit dari pengkhianatan adalah beban berat itu. Langkah pertama dalam membangun ketahanan adalah fokus pada diri sendiri. Selama ini mungkin energimu banyak tercurah untuk orang lain. Sekarang saatnya menarik kembali energi itu untuk dirimu. Apa yang kamu sukai? Apa yang membuatmu merasa hidup? Mungkin kamu suka melukis, menulis, mendaki gunung, atau sekadar membaca buku di kafe yang tenang. Lakukan hal-hal itu. Isi kembali cangkirmu yang telah kosong. Ini adalah proses menemukan kembali siapa dirimu di luar hubungan yang telah menyakitimu. Selanjutnya, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Sistem pendukung yang positif sangat krusial. Ini bisa jadi teman-teman sejati, keluarga, atau bahkan komunitas baru yang memiliki minat yang sama denganmu. Mereka adalah pengingat bahwa kamu berharga dan layak dicintai dengan tulus. Jangan takut untuk bersikap rentan di depan mereka. Ceritakan perasaanmu. Terkadang, didengarkan saja sudah menjadi obat yang luar biasa. Salah satu alat paling ampuh dalam membangun ketahanan adalah mengubah cara kita memandang cerita ini. Daripada melihat diri kita sebagai korban pengkhianatan, bagaimana jika kita melihat diri kita sebagai seorang penyintas yang berhasil melewati api? Cerita ini bukan tentang
bagaimana kamu dihancurkan, tapi tentang bagaimana kamu memilih untuk membangun kembali dirimu dari abu. Kamu adalah pahlawan dalam ceritamu sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap pagi, kamu memutuskan untuk bangun dari tempat tidur dan menghadapi hari, itu adalah kemenangan. Penting juga untuk menetapkan batasan yang sehat di masa depan. Pengkhianatan seringkali terjadi karena batasan kita kabur atau tidak ada sama sekali. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Belajarlah untuk memprioritaskan kebutuhan dan perasaanmu. Memiliki batasan yang kuat bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap diri sendiri. Ini adalah cara kamu mengatakan kepada dunia, aku berharga, dan aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku lagi. Proses memaafkan juga sering muncul dalam diskusi ini. Tapi ingat, memaafkan bukan untuk mereka. Memaafkan adalah untukmu. Itu adalah tindakan melepaskan dendam dan kemarahan yang hanya akan meracuni dirimu dari dalam. Memaafkan tidak berarti kamu harus melupakan apa yang terjadi atau mengizinkan orang itu kembali ke hidupmu. Memaafkan berarti kamu memilih kedamaian batinmu di atas segalanya. Kamu melepaskan rantai yang mengikatmu pada masa lalu, sehingga kamu bisa terbang bebas menuju masa depan. Perjalanan ini tidak akan mudah dan tidak akan cepat. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Di hari-hari buruk, ingatlah sejauh mana kamu telah melangkah. Lihatlah ke belakang bukan dengan penyesalan, tetapi dengan kebanggaan atas kekuatan yang telah kamu temukan. Setiap bekas luka yang kamu miliki adalah bukti pertempuran yang telah kamu menangkan. Itu adalah medali kehormatanmu. Jika kamu merasa perjalanan ini terlalu berat untuk dihadapi sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan seorang terapis atau konselor bisa memberikan perspektif baru dan alat yang kamu butuhkan untuk menavigasi perasaanmu dengan cara yang sehat. Ingat, meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Pada akhirnya, pengkhianatan tidak mendefinisikan siapa dirimu. Yang mendefinisikan dirimu adalah bagaimana kamu meresponsnya. Apakah kamu akan membiarkannya menghancurkanmu, atau akankah kamu menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu? Kamu memiliki kekuatan untuk menulis ulang narasimu. Kamu bisa keluar dari bayang-bayang ini bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai seseorang yang telah bertransformasi, lebih bijaksana, lebih kuat, dan dengan kapasitas cinta yang lebih dalam. Terutama cinta untuk diri sendiri. Pengkhianatan itu seperti badai yang datang tiba-tiba. Satu momen kita merasa aman, momen berikutnya kita terlempar ke dalam kekacauan. Baik itu dari teman, pasangan, atau bahkan anggota keluarga. Dampaknya bisa menghancurkan. Reaksi pertama kita biasanya syok, lalu penyangkalan. Kemudian, datanglah gelombang kemarahan dan kesedihan yang luar biasa. Penting untuk kita sadari bahwa semua perasaan ini valid. Jangan menekan atau mengabaikannya. Izinkan diri Anda untuk merasakan setiap emosi yang muncul. Menangislah jika perlu. Berteriaklah di tempat yang aman. Memberi ruang bagi perasaan ini adalah langkah pertama yang krusial dalam proses penyembuhan. Setelah badai emosi awal sedikit mereda, kita seringkali terjebak dalam pertanyaan, mengapa? Mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Kita memutar ulang setiap percakapan, setiap momen, mencari tanda-tanda yang mungkin kita lewatkan. Ini adalah bagian alami dari proses, tetapi berhati-hatilah agar tidak terjebak di sini terlalu lama. Menyalahkan diri sendiri tidak akan mengubah apa yang telah terjadi dan hanya akan menambah beban penderitaan kita. Ingatlah, tindakan seseorang adalah cerminan dari karakter mereka, bukan nilai diri Anda. Anda tidak bertanggung jawab atas pilihan buruk yang dibuat orang lain. Lalu, bagaimana kita mulai membangun kembali? Langkah pertama adalah menerima kenyataan. Penerimaan bukan berarti Anda memaafkan atau meremehkan perbuatan mereka. Penerimaan berarti Anda
Berhenti berperang dengan kenyataan. Anda mengakui bahwa peristiwa itu terjadi, itu menyakitkan. Dan sekarang, Anda harus memutuskan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Ini adalah momen di mana Anda mulai mengambil kembali kekuatan Anda, alih-alih menjadi korban dari keadaan. Anda menjadi arsitek dari pemulihan Anda sendiri. Salah satu alat paling ampuh dalam membangun kembali adalah menetapkan batasan yang sehat. Pengkhianatan seringkali terjadi karena batasan yang kabur atau tidak ada sama sekali. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Lindungi energi, waktu, dan ruang emosional Anda. Ini mungkin berarti menjaga jarak dari orang yang menyakiti Anda, atau bahkan memutuskan hubungan sepenuhnya. Ini bukan tindakan balas dendam. Ini adalah tindakan cinta pada diri sendiri. Anda berhak merasa aman dalam hubungan Anda. Selanjutnya, fokuslah pada penyembuhan diri sendiri. Apa yang membuat Anda merasa hidup? Apa yang memberi Anda kegembiraan sebelum badai ini datang? Kembalilah ke hobi Anda, habiskan waktu di alam, dengarkan musik yang membangkitkan semangat, atau mulailah proyek baru. Setiap tindakan kecil yang Anda lakukan untuk merawat diri sendiri adalah seperti menanam benih ketahanan. Ini adalah cara Anda mengatakan kepada diri sendiri, aku berharga, dan aku layak mendapatkan kebahagiaan, terlepas dari apa yang telah terjadi. Dalam proses ini, sangat penting untuk tidak mengisolasi diri. Pengkhianatan bisa membuat kita merasa malu dan ingin bersembunyi. Lawan dorongan itu. Hubungi teman terpercaya, anggota keluarga yang suportif, atau pertimbangkan untuk berbicara dengan seorang profesional, seperti terapis atau konselor. Berbagi cerita Anda dengan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi bisa sangat melegakan. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang telah melalui jalan yang sama dan berhasil melewatinya. Jika Anda merasa kewalahan, ingatlah bahwa mencari bantuan profesional adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Sekarang, mari kita bicara tentang konsep yang sulit. Pengampunan. Banyak orang salah mengartikan pengampunan. Mengampuni bukan berarti melupakan. Bukan berarti Anda harus kembali berteman dengan orang yang mengkhianati Anda. Dan tentu saja bukan berarti apa yang mereka lakukan itu benar. Pengampunan adalah untuk Anda. Ini adalah tindakan melepaskan beban, kemarahan, dan kebencian yang selama ini Anda pikul. Membawa dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Dengan mengampuni, Anda membebaskan diri Anda dari ikatan emosional negatif terhadap orang tersebut dan peristiwa itu. Ini adalah langkah terakhir untuk merebut kembali kebebasan Anda sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai melihat luka ini dari perspektif yang berbeda. Anda akan menyadari betapa kuatnya Anda sebenarnya. Anda telah melewati salah satu pengalaman manusia yang paling menyakitkan, dan Anda masih berdiri. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas, tetapi bekas luka itu adalah pengingat akan kekuatan Anda, bukan kelemahan Anda. Bekas luka itu adalah bukti bahwa Anda telah sembuh. Anda telah belajar pelajaran berharga tentang kepercayaan, tentang batasan, dan yang terpenting, tentang nilai diri Anda sendiri. Pengkhianatan memaksa kita untuk melihat ke dalam diri dan membangun kembali fondasi kita di atas dasar yang lebih kuat. Cinta diri, kebijaksanaan, dan ketahanan. Anda mungkin kehilangan seseorang, tetapi dalam prosesnya, Anda menemukan versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berbelas kasih. Anda belajar bahwa kebahagiaan sejati Anda tidak bergantung pada orang lain, tetapi berasal dari dalam diri Anda sendiri. Ketahanan bukanlah sesuatu yang kita miliki atau tidak miliki. Itu adalah otot yang kita bangun melalui kesulitan. Setiap kali Anda memilih untuk bangkit setelah jatuh, setiap kali Anda memilih cinta diri daripada menyalahkan diri sendiri, setiap kali Anda memilih pengampunan daripada kebencian, Anda sedang melatih otot ketahanan Anda. Anda menjadi tak tergoyahkan. Badai mungkin masih akan datang dalam hidup. Tetapi, sekarang Anda tahu bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melewatinya.
Anda bukan lagi daun yang ditiup angin, tetapi pohon dengan akar yang dalam dan kokoh. Perasaan sakit, marah, bingung, dan bahkan merasa diri tidak berharga adalah reaksi yang sangat wajar. Pengkhianatan, entah itu dari teman, pasangan, atau anggota keluarga, menyerang inti dari rasa aman kita. Ini bukan sekadar tindakan, tapi sebuah pukulan telak pada kepercayaan kita terhadap orang lain, dan terkadang pada diri kita sendiri. Penting untuk diingat, apapun yang kamu rasakan saat ini, perasaanmu valid. Izinkan dirimu untuk merasakan semua itu tanpa menghakimi diri sendiri. Yang harus dilakukan, pertama kali, bukanlah untuk bangkit dengan berpura-pura kuat atau segera memaafkan. Langkah pertama adalah mengakui lukanya. Seperti luka fisik, luka emosional juga butuh waktu dan perhatian untuk sembuh. Jangan memendamnya sendirian. Berbicara dengan seseorang yang kamu percaya, entah itu teman baik, keluarga, atau seorang profesional seperti terapis, bisa sangat membantu. Mengeluarkan apa yang ada di hatimu adalah langkah awal untuk melepaskan beban berat yang menekanmu. Setelah kita memberi ruang untuk merasakan sakit, langkah selanjutnya adalah mulai memproses apa yang terjadi. Ini bukan tentang main kari-kari kesalahan pada diri sendiri. Pengkhianatan adalah pilihan dan tanggung jawab orang yang melakukannya, bukan cerminan dari nilaimu. Namun, memahami situasi dari sudut pandang yang lebih objektif bisa membantu kita belajar. Mungkin ada pola yang bisa kita kenali, atau batasan-batasan yang perlu kita perkuat di masa depan. Ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memberdayakan diri dengan pengetahuan. Sekarang, mari kita bicara tentang ketahanan atau resiliensi. Ketahanan bukanlah baja yang tidak bisa tergores. Ketahanan adalah seperti bambu yang lentur. Ia bisa membungkuk di bawah tekanan angin kencang, tapi ia tidak patah. Setelah badai berlalu, ia akan tegak kembali. Bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, bagaimana kita menumbuhkan ketahanan ini setelah dihantam badai pengkhianatan? Pertama, fokus kembali pada dirimu. Seringkali saat kita dikhianati, kita kehilangan sebagian dari diri kita karena terlalu fokus pada orang lain. Inilah saatnya untuk merebut kembali dirimu. Lakukan hal-hal yang kamu sukai, yang membuatmu merasa hidup. Mungkin itu membaca buku, berjalan-jalan di alam, melukis, berolahraga, atau mendengarkan musik. Setiap kegiatan kecil yang memberimu kegembiraan adalah langkah untuk membangun kembali fondasi dirimu yang kokoh. Kedua, bangun kembali lingkaran kepercayaanmu secara perlahan. Tentu, setelah dikhianati, naluri kita adalah menutup diri dari semua orang. Ini bisa dimengerti, tapi isolasi jangka panjang hanya akan memperdalam luka. Mulailah dengan orang-orang yang telah terbukti setia dan mendukungmu. Perkuat hubungan itu. Biarkan mereka mengingatkanmu bahwa kebaikan dan kepercayaan sejati masih ada di dunia ini. Tidak semua orang akan menyakitimu. Ketiga, praktikkan pengampunan. Nah, ini bagian yang paling sulit dan sering disalahpahami. Mengampuni bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Mengampuni bukan berarti kamu harus kembali berhubungan dengan orang yang mengkhianatimu. Mengampuni juga bukan berarti membenarkan tindakan mereka. Pengampunan adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Ini adalah tindakan melepaskan amarah dan kebencian yang menggerogotimu dari dalam. Membawa dendam itu seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Lepaskan racun itu demi kedamaianmu sendiri. Proses ini butuh waktu, dan tidak apa-apa jika kamu belum siap sekarang. Lakukan sesuai kecepatanmu. Keempat, temukan makna dari penderitaan. Filsuf Viktor Frankl, seorang yang selamat dari kamp konsentrasi, mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita. Tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Cobalah lihat pengalaman ini sebagai sebuah pelajaran. Mungkin pengkhianatan ini membuka matamu tentang pentingnya batasan yang sehat. Mungkin ini membuatmu menyadari kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirimu
kekuatan untuk bertahan dan bangkit. Mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan adalah bentuk tertinggi dari ketahanan. Jika kamu sedang berjuang melewati masa sulit ini, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika beban terasa terlalu berat. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Percayalah pada prosesnya. Hari-hari yang lebih cerah akan datang. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa memberikan sedikit kekuatan dan harapan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita dan dukungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu baik-baik.